banyak, termasuk hubbul mal, cinta dengan harta benda. Coba orang itu kalau sudah punya, mohon maaf, punya kendaraan, orang punya kendaraan motor aja, senang kan? Senang. Tapi pernah nggak pengen motor aja? Pasti biasanya ada pengen punya mobil, ya kan? Udah diberi Allah Ta'ala mobil yang lumayan, pengen yang lebih bagus lagi, dan seterusnya. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, kata beliau, manusia kalau diberi satu ladang emas, pasti dia ingin ladang yang kedua. Diberi ladang yang kedua, pengen lagi ladang emas yang ketiga. Kalau sekarang mungkin ladang apa? Batu bara. Nah tuh ibu-ibu tuh tahu tuh, senang sama bos-bos batu bara tuh ya biasanya. Tidak pernah berhenti syahwat kita terhadap harta benda dunia ini, kecuali sudah dikubur dengan tanah, garis miring meninggal dunia. Nah oleh sebab itu berhati-hati. Mohon maaf, kira-kira kalau kita kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, kira-kira kalau kita meninggal dunia dan menjadi tempat tinggal kita berapa meter? Nah oleh sebab itu saya senang ini benar melihat majelis Al-Amin Hotel Aquarius itu luar biasa. Ya, pengajiannya jalan terus. Ustadznya sampai nggak bisa ngisikan, kapan bisanya gitu. Pasti kan ya, kapan bisanya. Akhirnya nggak sempat bisa ngisikan bulan kemarin karena ada kesibukan dan segala macam juga ya. Kemudian akhirnya diganti dengan apa? Aku berkunjung ke, ada yang ke panti-panti asuhan kemarin, saya lihat kemarin juga KTK TPA juga. Nah ini bagian daripada kita mengurangi nafsul hubbud dunia hubbul malnya. Artinya apa? Yang diberikan oleh Allah, kita sebagiannya kita impakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nanti yang jadi milik kita. Jadi milik kita, yang menolong kita, mohon maaf, nanti di alam kubur, di samping amal ibadah kayak sholat, puasa dan segala macam, zakat, ini juga masuk nih, ya, memperhatikan anak-anak yatim, termasuk juga TK-TPA yang kurang terperhatikan. Nah, jadi jangan harus kenal ini. Jadi pertama namanya nafsul ammarah bisu, yang nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk, memerintahkan kita untuk berbuat yang tidak baik. Nah jadi oleh itu waspada ini. Kemudian yang kedua, ini masih nafsul amarah. Yang kedua adalah ghadab. Coba ujar orang Banjar, panyarikan benar. Kada dijelas apa-apa, marah aja bawaannya. Ada di dalam diri kita tuh nggak bisa melihat yang pasti pengen marah terus. Tapi kalau bagi orang-orang tertentu, kalau dia udah paham bahwasanya makhluk itu juga nggak bisa apa-apa, ya itu karena memang dia bisa jadi diganggu atau digoda oleh syaitan. Nah, bagaimana caranya? Yang salah itu harus dibenarkan, tapi jangan dengan amarah. Mohon maaf, si bapak misalkan kebetulan melakukan kesalahan, tiba-tiba istrinya marah luar biasa, tiba-tiba mengata-ngatain yang jelek-jelek lah. Bahkan mohon maaf, si istri membawa kameramen. Seperti yang kita lihat, kira-kira bapaknya sadar apa tidak? Bukan sadar, tapi amarah yang luar biasa. Nah ini sama kedua-duanya di balap 6 ini. Suami istri harusnya yang kayak gini ini diselesaikan secara baik-baik. Syukur-syukur kalau dengan cara yang baik kita mengingatkannya, si suami atau si istri itu tadi bisa sadar. Tapi kalau sudah mempermalukan yang satu dengan yang lain, karena ada amarah dendam di dalam diri, yang terjadi bukannya baik tapi tambah rusak. Nah kadang-kadang mengingatkan orang dengan cara yang tidak baik, bisa jadi bukannya kebaikan yang didapatkan, justru keburukan. Jadi hati-hati, kita harus bisa paham dengan bagaimana menjaga perasaan orang lain juga. Yang jelas manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang punya kesalahan, kekeliruan, tapi jangan sampai dipermalukan. Nah, ghadab ini. Oleh sebab itu kalau orang sudah bisa mengendalikan amarahnya, yang terjadi adalah dia dikuasai syaitan. Bagaikan
Kata Imam Ghazali, bagaikan bola yang berada di kaki-kaki anak kecil. Oh, ditendangnya ke sana kemari. Kayak gitu juga tuh. Kita lagi marah, dikuasai syaitan, betul tuh. Nah, oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu adalah daripada perbuatannya syaitan. Maksudnya orang tuh dikuasai syaitan. Nah, oleh sebab itu wa syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan diciptakan daripada api. Makanya, mohon maaf, makanya kalau orang marah tuh bawaannya dingin apa panas? Panas kan? Nah, wan naru, dan api bisa dipadamkan dengan air. Makanya kata Nabi, apabila marah salah seorang kalian, maka hendaklah dibawa wudu, baca istighfar dan segala macam. Ini enggak kebalik. Kita kalau lagi marah berdiri, suruh duduk supaya agak anulah sedikit. Ini enggak kebalik. Istri marah sama suami, asalnya duduk, enggak puas duduk berdiri tuh. Marah-marahin suaminya, atau sebaliknya. Nah, maka kalau udah seperti itu, syaitan nanti yang menguasai. Bisa jadi kata-kata yang harusnya tidak kita ucapkan, dan itu bahaya sekali. Nah, jadi ini hati-hati, jangan sampai amarah ini menyebabkan kita jadi lepas kontrol, jadi menyesal nanti. Nah, itu masih nafsu yang menyuruh kita, mengajak kita, merintah kita untuk berbuat yang buruk. Kemudian lagi ada namanya kibir. Apa itu kibir? Ini masih nafsu amarah bisu nih, yang memerintahkan kita untuk kenang buruk. Apa? Sombong. Itu termasuk itu. Sebab itu senang syaitan ini nih, ada kawannya. Sombong itu adalah, yaitu batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran, kada mau menerima yang benar lah, dan merendahkan, menghinakan orang lain. Nih, lagi rame sekarang ini kan. Nah, masalah apa? Nasab kah? Oh, ya kan, rame. Yang kada tahu apa-apa, umpatan juga. Ayo hati-hati itu. Jangan-jangan kita ada sifat sombong di dalam diri, merasa diri paling benar. Coba lihat. Kalau sudah ada sombong di dalam diri, maka jangan harap orang itu masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, kata Nabi, mithqala habbatin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi ada sifat sombong. Merasa diri paling benar dan menolak kebenaran. Andai kata ulama seluruh dunia mengatakan ini nih, saya lawan. Wow. Maka yang dilawan ini, mohon maaf, yang sekelas-sekelas, mohon maaf, ulama-ulama yang kewalian, yang keilmuannya sudah kita akui. Coba yang kayak Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ayo sidin berisi tafsir, namanya Tafsir Malahul Labid. Itu orang Banten itu, yang dulu jadi pengajar di Masjidil Haram waktu bulan Wahabi belum berkuasa di sana. Coba bayangkan. Kemudian siapa lagi yang di Madura itu siapa? Jadi di Bangkalan, kayak Khalil Bangkalan, kewaliannya, kealimannya, kebersihan hati mereka. Kemudian belum lagi yang Kiai Hamid Pasuruan juga ada, ulama yang luar biasa kealimannya. Belum lagi, mohon maaf, ada juga Syekh Maimun Zubair, yang mana disebutkan cerita orang bahwasanya kubur beliau, jasad beliau masih utuh tatkala mau dibongkar, mau diganti untuk jasad orang yang lain. Ini di kota Mekah sana. Di mana? Di Maklah lah. Tuh. Kemudian lihat juga guru sekumpul keilmuan beliau, yang mana beliau ini semuanya sangat menghormati, menyayangi para habaib. Kalaupun ada yang, mohon maaf, yang misalkan yang agak beda, jangan diumpati yang tidak baik ya, tapi jangan dicela mereka. Andai kata benar bahwasanya mereka itu memang adalah zuriat daripada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nanti kita di akhirat? Maka kita minta syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan para habaib, para ulama, kita disuruh berbaik sangka dengan sesama kita muslim kayak ini, yang non muslim pun kita harus berbaik sangka. Ini enggak, ya Allah, jangan ikut-ikutan, benar. Yang ditakutkan nanti itu adalah meninggal mati dalam keadaan su'ul
khotimah. Nah ini karena apa? Karena ada sifat sombong di dalam diri, merasa bahwasanya aku ini lebih baik daripada ini, aku lebih alim, lebih tahu daripada dia. Diajak diskusi, lari, pada mau. Nah maunya baru keluar-keluar misalkan di mana? Di sosmed. Nah itu kan kada pas. Ya Pak ya, kalau itu diskusi benar-benar. Kalau perlu ada punya tesisnya dianukan, diujikan benar-benar. Nah, kalau nggak ada, cuma akhirnya fitnah, dan itu tidak boleh. Nah jadi kita bukan membela yang satu ini, tapi intinya adalah nggak bagus kalau misalkan sampai berkuat itu akhirnya perpecahan yang terjadi. Harusnya persatuan. Nah jadi ini diperhatikan betul. Sombong iblis seperti ini. Ingat gak Bian? Iblis itu orang yang paling kuat termasuk ibadahnya. Wah hebat, tinggalnya di surga dulu. Tapi tatkala Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam, semuanya sujud, tunduk semua. Illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, tidak mau dia, dan dia merasa sombong. Wastakbar itu sombong. Sombong tadi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kata iblis, aku tidak mau. Ya Rabb, engkau ciptakan aku daripada api, dia daripada, lebih muliaan aku daripada dia. Sementara aku ini udah banyak ibadah kepadamu, udah lama engkau ciptakan, sementara Adam baru saja engkau ciptakan. Masa saya harus tunduk kepada Adam? Saya tidak mau, kata iblis. Nah merasa diri paling bagus, paling bersih, paling banyak ibadahnya. Nah oleh sebab itu kita nggak boleh, kalau kita melihat orang lain, lihat kelebihannya, lihat kebaikannya. Tapi kalau kita melihat diri kita, lihat kekurangan diri kita, sehingga kita nggak sempat untuk menjelek-jelekan orang lain. Nah gitu tuh kira-kira ya yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu seperti itu. Masih nafsul amarah yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat jahat, apalagi hasad. Apa itu? Iri dan dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, dia tidak suka, dia marah. Nah ini nih. Nah, jadi hati-hati, apalagi biasanya satu profesi Pak, kadang-kadang ini. Mohon maaf Ustadz dengan Ustadz. Nih, biasanya kita melihat Ustadz yang lain sering disuruh orang ceramah dan segala macam, yang satunya jarang, akhirnya kayak nggak suka lah intinya. Atau yang satu profesi, kita kerja di hotel. Nah biasanya seperti itu, iblis memang menaruhnya di situ. Supaya apa? Supaya kita ini saling curiga, mencurigai, marah. Jadi orang yang dengki ini, dia tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Makanya mohon maaf, kalau misalkan sudah pilkada, pilpres, udah selesai ini sudah. Sampai di sini, setelah itu kita hidup kayak biasa lagi. Misalkan yang baik dari pemerintah kita dukung, ya kalau lah yang ada baik ya jangan diumpati. Nah jadi ini di situ. Kemudian berikutnya lagi kata Imam Abu Bakar Ar-Razi, yang termasuk adalah nafsul amarah bisu itu, yaitu adalah al-bukhlu, pelit. Pelit banget. Kadang-kadang lah Allah Ta'ala kalau kita terlalu pelit ini gak bagus ya. Mesti karena suatu saat diambil Allah Ta'ala. Macam-macam cara Allah Ta'ala ngambil, karena memang itu hak orang lain. Macam-macam caranya. Nah kemudian apalagi yang berikutnya lagi, hirsun. Orang yang tamak badan, punya obsesinya sampai yang berlebihan badan. Kemudian terakhir disebutkan namanya riya, pamer, senang memamerkan kebaikan-kebaikan dirinya. Nah oleh sebab itu ini waspada, kita jangan sampai terjadi lawan diri kita. Kalaupun terjadi juga, segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nafsul ammarah namanya, bisu. Nafsu yang senantiasa memerintahkan kita untuk sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya nomor 2 namanya nafsul lawwamah. Nah, nafsul lawwamah. Nama nafsul lawwamah ini yaitu ada di dalam diri juga. Apa? Dia senantiasa